Shalom warga kerajaan, haleluya. Puji nama Tuhan, bisa berjumpa kembali dalam program Mimbar Battle. Saya senang sekali, apalagi sekarang kita memasuki hal-hal yang luar biasa. Bagaimana penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup setiap kita. Saya akan membahas kali ini khusus bagi orang muda. Tetapi kita yang orang tua juga harus tahu. Apa itu? Tentang apakah relevan sekarang Roh Kudus ini bagi generasi milenial. Apakah relevan ya hal-hal seperti ini sekarang, khususnya juga hal-hal rohani bagi anak-anak muda? Sementara kita lihat di negara-negara maju, banyak anak-anak muda mulai meninggalkan gereja-gereja. Dan kalau Anda lihat sekarang di Eropa, di Amerika, gereja-gereja yang bangunannya megah tersebut banyak yang dijual, banyak dirobohkan, dirubah jadi mall, lalu kemudian digantikan bahkan menjadi tempat-tempat ibadah dari kepercayaan yang lain. Karena mengalami apa? Kemunduran. Gereja nggak menarik lagi buat orang muda, buat milenial, apalagi generasi yang juga di bawahnya, generasi Z, ya, dan juga generasi Alpha. Kenapa seperti itu? Apakah betul Roh Kudus masih bisa relevan buat semua generasi, khususnya milenial ke bawah? Dan sementara kita lihat penduduk Indonesia, ya, dari milenial sampai generasi di bawahnya, yaitu generasi Z dan generasi apa yang disebut Alpha, itu telah lebih dari 50%. Oleh sebab itu mereka adalah mayoritas. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Dan ini adalah nubuatan daripada yang diterima oleh Yoel tentang apa yang akan Tuhan kerjakan di waktu yang akan datang. Dan nubuatan itu terjadi dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-17. Bagaimana kita melihat firman Tuhan berkata akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dimulai dengan Kisah Rasul 2 bagaimana murid-murid berkumpul di kamar loteng itu, lalu Roh Kudus dicurahkan dan mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru dan dilanjutkan terus ayat 17 ini, dan terus pergerakan Roh Kudus kita bisa melihat pada hari-hari terakhir ini, pada zaman now ini kita bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus itu dinyatakan di seluruh dunia. Kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, apakah relevan Roh Kudus buat anak-anak muda sekarang, milenial dan seterusnya? Nah, kita akan melihat apa yang dikatakan firman Tuhan tentang Roh Kudus itu sendiri. Kita melihat dalam Matius 24 ayat 35 dijamin di sini bahwa langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, semuanya ini sementara akan berlalu tapi perkataanku. Nah, saya akan tunjukkan betapa perkataan Tuhan bahwa Dia mencurahkan Roh Kudusnya secara luar biasa ke atas manusia, dan itu akan terus dinyatakan pada generasi demi generasi sampai kemuliaan Allah dinyatakan di seluruh bumi ini. Namun kita akan belajar mengenal lebih dulu siapakah Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga daripada Tuhan itu sendiri. Roh Kudus bukan sekedar kuasa, sekalipun ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kuasa Tuhan bekerja lewat hidup setiap kita. Disebutkan Roh Kudus itu setelah Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, itu bukan berarti bahwa dia ranking 3. No. Dia adalah Tritunggal daripada Allah yang esa itu sendiri. Tentu saudaraku dikasih Tuhan, ini butuh pemahaman yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk bisa mengerti misteri tentang ketritunggalan Tuhan, Allah Tritunggal. Ya, 3 pribadi tapi hakikatnya adalah satu. Dan kita akan melihat sekarang bagaimana
Allah Bapa mengutus Yesus Kristus. Allah Bapa memperkenalkan Yesus Kristus, mengutus Yesus kepada dunia. Lalu Yesus Kristus juga ya meminta kepada Bapa untuk supaya Roh Kudus dinyatakan bagi semua orang, khususnya bagi kita yang percaya kepada Dia. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan yang ketiga. Sekali lagi ya, kita bukan menyembah Tuhan yang banyak, ya, tapi Dia Allah Tritunggal, 3 pribadi dan hakikatnya adalah satu adanya. Nah, sekarang Roh Kudus yang dicurahkan bagi setiap kita untuk hidup pada zaman ini, maka kita harus mengerti bagaimana cara kerja Roh Kudus, apa yang dirindukan oleh Tuhan supaya Roh Kudus memenuhi setiap kita. Secara khusus, saya mau berkata kepada para orang muda, millennials, generasi yang ada di bawahnya. Sebelum itu, saya mengutip dari seorang hamba Tuhan dari Amerika namanya Carey Nieuwhof. Dia penulis buku yang bagus, dia juga seorang lawyer dan juga pemimpin jemaat yang dipakai Tuhan luar biasa saat ini. Dia bergaul dengan banyak komunitas-komunitas milenial. Dalam salah satu catatan tulisannya, saya kutip, dia menunjukkan kriteria millennials. Nah, ini penting sekali buat kita orang tua yang ada, yang mungkin anak-anak Anda usianya antara sekitar 25 tahun, 20-an tahun sampai menjelang umur 40 tahun. Itu disebut milenial. Tapi di bawahnya adalah generasi Z, lalu ada generasi Alpha. Nah, apakah karakteristik mereka? Yang pertama, mereka bekerja untuk dirinya sendiri dan bukan untuk Anda. Ya, Anda terkejut ya? Memang mereka bekerja di sebuah perusahaan. Mereka bekerja di sebuah institusi atau apapun. Tapi rupanya kebanyakan daripada mereka berpikir untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Kebanyakan saudaraku sulit buat anak-anak milenial untuk bisa setia dalam pekerjaannya selama tahunan atau bahkan berpuluh tahun. Kalau dulu kita tahu bahwa perusahaan suka memberikan jasa kepada orang yang telah mengabdi 20 tahun, 25 tahun, bahkan 30 tahun dan seterusnya. Anda perhatikan bahwa ternyata menurut Carey Nieuwhof dalam tulisannya bahwasanya anak-anak milenial itu nggak bisa tahan lama kalau bekerja. Ini bukan berarti merendahkan mereka ya. Situasi ini akan terjadi apabila perusahaan di mana dia bekerja itu sifatnya statis, tidak ada progresif, maka mereka mudah sekali bosan. Dan mereka berharap saudaraku punya karir yang lebih tinggi lagi. Ya, beda dengan zaman-zaman orang seusia saya, tentunya kita mengenal bagaimana orang bisa bekerja bertahun-tahun seperti itu. Ini kriteria daripada setiap mereka. Dan tentunya mereka adalah pribadi yang apa? Menguasai teknologi. Sehingga teknologi yang ada pada mereka itu mereka gunakan bisa mempengaruhi yang lainnya. Hanya dengan menggunakan gadgetnya. Sisi lain, anak-anak muda sekarang pinter apa? Menekan biaya promosi. Karena apa? Karena mereka menggunakan gadgetnya. Ya, mereka bisa memperkenalkan produk yang mereka hasilkan sendiri. Ya. Dan tentunya anak-anak kita milenial sekarang mengenal apa yang disebut dengan era personal branding. Mereka mengekspresikan gaya hidup mereka melalui fashion, desain, fotografi, atau gaya hidup yang lainnya. Anda lihat anak-anak muda sekarang sama gadget itu. Wow, ya, generasi saya sendiri gaptek ya. Banyak orang gaptek. Tapi kalau kita lihat anak-anak sekarang, luar biasa. Mereka bergaul karib sekali dengan gadget mereka, dengan teknologi-teknologi yang terbaru, saudaraku. Jadi banyak hal terjadi perubahan yang terjadi di tatanan kehidupan masyarakat itu. Nah, karakteristik yang berikutnya, ya, ingat baik-baik ya. Kalau kita orang tua tidak punya visi yang besar, saudaraku, mereka bisa jadi bosan ada di rumah. Kalau kita tidak bisa mengarahkan anak-anak kita kepada kebenarannya sejati, cuma itu aja, mereka akan bosan, saudaraku. Pun kita pemimpin perusahaan, pemilik perusahaan, kalau seandainya, saudaraku, perusahaan yang kita lakukan
cuman itu saja, maka Anda tidak akan pernah melihat bahwa mereka bisa setia tinggal lama di situ. Ya, pasti mereka akan berusaha mencari tempat yang jauh lebih baik lagi, yang punya menjanjikan, ada satu visi misi yang lebih besar lagi. Contoh berikutnya, karakteristik yang berikutnya adalah mereka ingin bekerja untuk tujuan yang lebih besar dari sekedar keuntungan yang kita harapkan. Luar biasa ya. Jadi saya melihat di sini betapa anak-anak muda pada sekarang ini bukan berarti bahwa orientasi mereka hanya uang melulu. Ya, banyak juga sih orang tua juga kan orientasinya adalah uang melulu. Tetapi saudaraku dikasihi Tuhan, mereka ingin sekali mendapatkan hal-hal yang lebih besar lagi. Rasa hal-hal yang ingin didapat lebih besar itu muncul lebih kuat dalam kehidupan anak-anak muda. Kenapa? Pengaruh teknologi. Mereka bisa dengar kabar cepat dari negeri manapun saat ini di depan mereka. Dan itu banyak sekali memicu keinginan mereka untuk bergerak lebih dan lebih lagi. Tetapi efek sampingnya adalah ketika tidak tercapai, Anda bisa melihat sekarang di Jepang maupun di Korea Selatan, kasus-kasus bunuh diri, apalagi millennials. Mereka banyak yang karena mimpinya tidak tercapai, keinginannya tidak terwujud, lalu kemudian mereka mengambil keputusan mudah sekali untuk bunuh diri. Anda tentu dikejutkan dengan bintang-bintang drakor, drama Korea yang kita lihat seperti hampir setiap tahun selalu ada yang mati bunuh diri. Ketika apa? Ketika mereka sudah tidak terkenal kembali, atau ketika apa? Ketika yang terjadi mereka ada kesandung kasus tertentu, ya begitu rapuhnya sekali, ya, dan itu adalah sisi negatif daripada yang terjadi di anak-anak muda milenial. Yang ketiga adalah anak-anak muda milenial ini ternyata bukan anak-anak pemalas. Tolong ya, sebab dalam penelitian yang dilakukan oleh Carey Nieuwhof dikatakan they actually want to work. Ya, mereka itu betul-betul sebetulnya orang-orang yang mau kerja gitu ya. Tapi bukan sekedar bekerja. Nah, ini menarik sekali ya. Kenali milenial, karena kalau dalam bahasa Inggris itu ada beda antara job dan work. Ya. Kalau Indonesia kan cuma kerja atau bekerja gitu aja. Tapi di bahasa Inggris job dan work. Saya akan tunjukkan saudaraku. Kalau job dan work. Nah, sementara anak-anak muda milenial itu maunya yang work. Nah, your job gives you finances. Kalau memang gini, ketika Anda kerja, Anda dapat uang, dapat gaji, ya. Tapi kalau bicara work, ya, ini bicara tentang apa? Mereka akan mendapatkan fulfillment, ya, mendapatkan kepenuhan, keutuhan. Itu bedanya sekali, ya. Lalu kemudian orang bisa dipecat karena dia bekerja. Tetapi orang tidak akan pernah bisa dipecat ketika melakukan work-nya. Nah, kenapa kok tidak bisa dipecat? Begini. Kalau job itu seringkali saudaraku dikasih Tuhan berbeda dengan work. Work ini selalu berbicara tentang karunia yang kita miliki. Bakat yang kita miliki. Tapi kalau job itu selalu bicara skillnya. Sementara work itu bicara tentang karunianya, giftingnya, ya, yang Tuhan taruh tanam, potensi yang Tuhan tanam di dalam dirinya. Nah, perhatikan baik-baik, kita orang tua pasti mengenali ini, supaya kita tidak menekankan anak-anak kita atau kita para pemimpin gereja, supaya kita bisa mengarahkan milenial dengan baik, supaya mereka tidak hanya berhenti di urusan jobnya, urusan gaji lah, ya, lalu kemudian tidak memikirkan tentang worknya. Bagaimana mereka harus mengembangkan talenta, potensi, bakat, karunia dari dalam. Kalau cuma job bisa dipecat, tapi work tidak akan pernah bisa dipecat. Karena apa? Karena menimbulkan dan membangkitkan semua kemampuan, potensi di dalam dirinya. Dan itu pun bisa menghasilkan tentunya uang. Saya punya seorang teman, seorang hamba Tuhan, ya, dia dulu punya bisnis bagaimana
membuat sepatu, membuat tas dan sebagainya. Dan sempat maju, lalu kemudian singkat cerita, apalagi pandemi, mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Kerugiannya sampai bunyinya ratusan miliar. Dan kemudian dia harus tutup usahanya. Tapi masa pandemi itu pula, karena nggak boleh kemana-mana, teman saya ini, dia mulai bangkitkan hobinya masa lalu. Keterampilan masa lalu yang sudah lama tidak dikerjakan. Apa itu? Melukis. Nah, inilah yang disebut dengan work. Karena berhubungan dengan talenta, kemampuan. Dan apa yang terjadi? Teman saya ini bercerita saat ini bahwa dia bisa hidup sepanjang pandemi ini walaupun perusahaannya sudah bangkrut, krut. Ya, dia kehilangan keuangan, tapi kemudian Tuhan pelihara dia ketika dia mulai kembali melukis. Dan waktu dia melukis itu, dia pakai sosmed untuk pasarkan itu. Orang dari dalam negeri bahkan sampai luar negeri, sampai Amerika, Eropa maupun Australia pesan lukisannya. Dan dia bercerita bahwa Tuhan pelihara dia sekarang, sekalipun perusahaannya sudah tutup, tetapi dia tetap punya work. Dia bisa kasih makan keluarganya dengan baik dan dia bisa menikmati sukacita. Bahkan barusan saya melihat dia pergi ke Amerika bersama istrinya naik pesawat kelas bisnis. Haleluya. Ya, dari lukisan yang dihasilkannya. Bukankah itu hal yang luar biasa, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jadi itulah yang dikejar oleh anak-anak milenial seharusnya. Dan kita orang tua arahkan mereka untuk mereka sesuai dengan destiny yang Tuhan tetapkan. Jangan paksakan anak-anak kita menjadi seperti apa yang kita mau orang tua. Lihatlah bakat, karunia, potensi, talenta mereka. Arahkan sesuai dengan itu. Saya sebagai hamba Tuhan punya 3 orang anak. Anak pertama laki-laki, anak kedua, ketiga perempuan. Saya berharap anak laki-laki, ya hati kecil saya, dia bisa masuk sekolah Alkitab, lalu melanjutkan pelayanan pengembalaan yang selama ini sudah saya kerjakan. Satu kali dia masuk S1, dia ambil biochemistry dan Tuhan dapat berkat, dia juga dapat beasiswa sehingga dia bisa studi di Seattle di Amerika Serikat. Lalu dia lulus, dia kerja di Amerika, lalu dia lanjutkan lagi ambil S2 yaitu bisnis. Dia menjadi lulus sebagai master businessman. Bisnis, ya, master business of administration. Lalu dia kerja lagi di Amerika. Saya tanya sama dia, bagaimana kelanjutannya? Dia bilang, "Papa, aku ingin kerja. Saudaraku, aku akan kembangkan kapasitas dalam dunia bisnis." Sebagai orang tua, saya tidak boleh berkata, "Tidak, kamu harus melanjutkan pelayanan Papa. Kamu harus jadi hamba Tuhan, jadi pendeta." No. Saya tahu bahwa itu butuh panggilan. Saya berkati dia, saya doakan. Kamu pun bisa menjadi berkat di marketplace. Sebab your mission field is where God puts you. Ladang misimu adalah ladang di mana Tuhan memanggil kamu. Dan sekarang saya bersyukur dia bergerak di bidang bisnis dan tetap dia melayani Tuhan. Dan dia tetap hidup takut akan Tuhan. Jadi orang tua please, ya, anak-anak saya semuanya milenial ya. Jadi jangan paksakan kehendak kita orang tua. Dan biarlah jadi mereka jadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Kita kembali kepada pertanyaan pertama. Apakah Roh Kudus relevan dengan anak-anak muda pada hari ini? Khususnya milenial seperti ini. Haleluya. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan lebih jauh lagi. Dan saya akan tunjukkan karakteristik supaya Anda bisa mengenali ini. Paulus berkata, "Aku bukan petinju yang sembarang memukul." Satu kali saya menyaksikan langsung, siaran langsung pertandingan tinju. Ya, dan komentatornya waktu itu adalah mantan petinju profesional. Dan ketika petinjunya setiap kali memukul meleset, memukul keras meleset. Komentator yang mantan petinju ini dia berkata, "Ini ada bahaya besar." Kenapa? Karena bagi seorang petinju ketika dia memukul dan tidak kena sasaran alias memukul angin,
energinya akan lebih banyak keluar katanya. Dan betul saudaraku. Apa yang dikatakan komentator ini, petinju yang sering memukul angin tadi, dia akhirnya kalah dan dia kehabisan dayanya, tenaganya. Paulus berkata, aku bukan petinju yang sembarang memukul. Saya paparkan ini supaya Anda mengetahui bahwa inilah karakteristik milenial sehingga kita bisa melayani mereka, kita bisa mengarahkan mereka dengan baik. Saudaraku dikasih Tuhan, kemudian ini dia. Karakteristik selanjutnya adalah they don't have as much confidence as you think. Ya, kita bisa melihat bahwa ternyata kadang-kadang kita berpikir, oh mereka sudah hebat atau mereka sudah punya gadget yang bagus, menguasai teknologi, udah punya kerjaan. Ternyata saudaraku, setelah diteliti banyak pada mereka yang tidak punya rasa percaya diri. Nah, disinilah peranan orang tua, pembina rohani, para hamba Tuhan untuk membawa milenial ini kepada identitas yang sejati di dalam Yesus Kristus. Kenapa banyak orang tidak bisa percaya diri? Dia bisa saja sekolah lulusan dari luar negeri dengan indeks prestasi yang hebat. Tetapi ternyata dalam kejiwaan begitu banyak milenial yang mengalami kerapuhan di dalam kejiwaannya. Kenapa saudaraku? Salah satunya adalah banyak daripada mereka tidak jelas identitas hidup mereka. Tentunya yang kedua adalah yang saya temukan di lapangan dan bahkan ini penelitian di Amerika. Karena fatherless, hubungannya tidak dekat dengan seorang ayah. Perhatikan bapak-bapak di sini. Mari beri waktumu yang terbaik buat putra-putrimu. Ya, berikan mereka bisa berbicara dengan bebas kepada setiap kita. Dan jangan satu arah saja. Dengarkan mereka, ajak mereka berbicara dengan baik. Dan ajak mereka untuk bagi hidup dengan baik. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau tidak fatherless dan hidup tidak kenal identitas, jiwanya menjadi rapuh sekali. Dan kita bisa melihat banyak daripada mereka mudah putus asa, larinya kemana? Banyak hal, minuman keras, kehidupan bebas dan sebagainya. Dan mari kita sebagai orang tua membawa jawaban ya supaya mereka mengerti. Seperti 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Kalau mereka percaya Yesus sungguh-sungguh disebut bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang gagah perkasa dan yang mulia tentunya. Dan sampaikan kepada milenial dan Anda yang para millennials yang menyaksikan program ini, saya mau katakan dalam Kejadian 1:26, Anda diciptakan dalam keserupaan dan segambar dengan Tuhan. Yang menciptakan di situ adalah Elohim. Kata Elohim di situ berbicara Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus. Salah satu arti Elohim adalah kualitas yang unggul. Millennials, di dalam Kristus Yesus, kamu diciptakan dalam kualitas yang unggul. Ketahuilah bahwa ada benih yang kuat, berkualitas yang unggul yang ada di dalam dirimu. Dan kamu diciptakan dalam keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa bukan? Lalu kemudian saudaraku dikasih Tuhan. Nah ini menarik sekali. Karakteristik milenial selanjutnya adalah they are wide open to mentoring and coaching. Mereka sangat terbuka lebar saudaraku untuk dimentori, untuk dilatih saudaraku. Disinilah pentingnya pelayanan pembapaan. Ya, kita nggak bisa membiarkan mereka, oh pendidikannya sudah bagus, oh mereka sudah punya teknologi yang maju, oh mereka sudah punya komunitas sendiri. Perhatikan baik-baik. Ternyata menurut Kenny Newhoff, millennials, mereka butuh tetap untuk dimentori. Butuh untuk dibapai. Ya, nah pembapaan ini penting sekali bagi milenial. Sebab itu saya mengajak para orang tua yang ada di sini, mari kita punya hati. Para pemimpin gereja, jangan jadikan pelayanan anak muda di tempat saudara nomor 5 atau bahkan 10. Ada beberapa gereja saudaraku, ya pelayanan anak muda dibuat nomor kesekian. Jadikan pelayanan generasi itu nomor 1 di gereja saudara. Pembicara-pembicaranya harus yang berkualitas. Anda harus berani keluar uang untuk bisa mengembangkan ya pelayanan bagi pelayanan generasi.
Ya, walaupun memang ada kata banyak orang, pelayanan orang muda mah nggak dapat apa-apa, ya, tekor terus. Ini bicara investasi generasi. Hari ini kelihatan kita tekor, kita keluar uang banyak, tapi perhatikan 5-10 tahun yang akan datang. Mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Ada beberapa yang saya kenal, hamba-hamba Tuhan yang dulu setia melayani anak-anak muda, banyak berkorban, bahkan menjual mobilnya sendiri, saudaraku. Dan banyak hal, uang pribadi dipakai untuk melayani anak-anak muda pada waktu itu. Tapi sekarang, orang-orang yang saya kenal itu menikmati apa yang ditabur sekian 5-10 tahun yang lalu. Sebab anak-anak muda yang dilayani itu sekarang sudah pada bekerja. Dan mereka tidak lupa dengan pemimpin rohani yang telah banyak berjuang buat mereka. Dan sekarang bahkan mereka, anak-anak muda tersebut, milenial yang sudah kerja, punya anak, memberkati para pemimpin rohaninya, mentornya yang sudah telah mempersiapkan sejak lama kehidupan mereka. Jadi saya mau katakan Roh Kudus tetap berlaku. Nyata karyanya. Sebab Roh Kudus datang untuk apa? Roh Kudus datang untuk mengajar, mengingatkan segala sesuatu apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu saya juga mau berkata, hai milenialis, hai orang tua tentunya, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Roh yang luar biasa itu sekarang ketika kita bertobat terima Yesus, Roh Kudus itu di dalam diri kita. Cara kerjanya adalah inside out. Dari dalam mengalir keluar. Wow, dan itulah prinsip kerajaan Allah. So, kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, termasuk milenialis, mari buka dirimu. Ya, undang Roh Kudus dalam dirimu. Minta dipenuhi oleh Roh Kudus dalam kehidupanmu sehari-hari. Kamu membutuhkan keputusan-keputusan strategis dalam hidupmu. Roh Kudus tersedia bagimu. Ya, kamu ingin mengetahui kebenaran lebih jauh. Kamu butuh hikmat untuk melangkahkan kakimu demi masa depanmu. Roh Kudus tersedia bagimu. Dan Roh Kudus itu indwelling spirit. Dia tinggal, roh yang mengurapi, yang tinggal di dalam. Dia tidak datang dan pergi seperti model perjanjian lama. Tapi perjanjian baru, dia ada bersama dengan setiap kita. Dan bila Roh Kudus ada di pihakmu, bila Roh Kudus memenuhi kehidupanmu, maka kamu akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidupmu akan membawa dampak dan pengaruh yang kuat bagi banyak orang. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, aku berdoa secara khusus buat para milenialis, anak-anak muda. Oh Tuhan, saat ini mari penuhi mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Bimbing oleh Roh-Mu ya Tuhan. Supaya mereka berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Engkau selalu relevan buat orang-orang muda. Karena Engkau Tuhan Alfa dan Omega. Berkati Tuhan para milenialis ini. Supaya mereka melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan. Sampai kepada destiny tujuan yang Tuhan tetapkan. Pulihkan hubungan mereka dengan orang tua mereka. Supaya kerajaan Allah dapat dinyatakan nyata dalam hidup mereka. Aku lepaskan berkat ini dalam berkat Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin.